demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Aninda Setia terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Zulherisal AK MSI. Yang kami hormati naracitya kita hari ini, Bapak Sukarman Sumarinton SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan Bapak Apriansyah STMT, Ahli Perkapalan dan Dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum, Bapak Ibu Koordinator Pengawasan, Subkoordinator Bapak Ibu Pegawai BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami, baik secara langsung maupun melalui daring, dalam acara Aninda Citya dengan tema keterangan ahli merangkai ilmu teknik dalam perspektif dan logika hukum. Acara ini juga akan dipandu oleh Pramucita Praktisi Anti Fraud BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Faisal S. Akun. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selaku naratama kepada Bapak Zulherisal AK MSI disilahkan dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Naracitia kita, Pak Sukarman Sumarinton SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Bapak Apriansah, STMT, Ahli Perkapalan, dan dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Teman-teman manajemen BPKP Sulawesi Barat, tamu yang hadir, Spesialis si penyidikan, teman-teman semua pegawai yang hadir secara offline di Library Cafe Mahpasanang BPKP Sulawesi Barat. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama baik secara offline maupun secara online dalam rangka kegiatan Anida Citia yang sekaligus dalam rangka memperingati Aninda Citia yang pertama. Alhamdulillah peringatan yang pertamanya ada di BPKP Sulawesi Barat penyelenggaraannya. Juga tentunya kami tidak lupa mengucapkan selamat Hari Adiaksa pada Pak Kejaksa Kejati dan jajaran yang baru memperingati Hari Adiaksa tanggal 2 September kemarin gitu. Yang sejatinya kita mau upacara ternyata Pak Kejati mengirim surat untuk pembatalannya karena lagi rame-rame gitu ya. Tapi goodie bag-nya tetap datang gitu kan. Terima kasih Pak Kejati. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang pemberian keterangan ahli. Ahli terutama BPKP itu ketika teman-teman penyidik baik dari kejaksaan, dari kepolisian maupun dari KPK ketika mendakwakan tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, nah pastinya akan menggunakan ahli penghitungan kerugian keuangan negara. Bisa BPKP, bisa BPK, bisa teman-teman APIP, inspektorat, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, juga malah kantor akuntan publik itu. Beberapa tempat teman-teman penyidik juga kadang-kadang menggunakan kantor akuntan publik. Nah, ketika kita berbicara pemberian keterangan ahli ini tentunya, kalau ahli seperti Pak Priyansah mungkin berdiri sendiri ketika memberikan keterangan ahli, pernyataan keahliannya. Tapi ketika BPKP sebagai ahli penghitungan kerugian negara, pasti tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali memang kasusnya kasus sederhana saja gitu. Dan teman-teman penyidik membutuhkan tetap hitungannya dari teman-teman auditor, bisa BPKP dan segala macamnya, karena Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan kewenangan instansi-instansi lain selain BPK. Nah, kalau kita lihat pemberian keterangan ahli itu, jadi kalau dari sisi BPKP kita melihat ahli itu, BPKP melihat ahli itu ada ahli yang BPKP butuhkan tentang perbuatan melawan hukum. Jadi ahli yang mengerti dengan aturan dan apa yang dilanggar oleh si tersangka tersebut gitu kan. Karena terkait dengan perbuatan. Karena kan kalau kita lihat pasal 2 pasal 3, pertamanya pasti perbuatannya yang dampaknya pada kerugian keuangan negara dan auditor sebagai penghitungnya, sebagai pemberi keterangan ahlinya. Nah, di luar itu BPKP juga butuh ahli terkait
teknik atau masalah teknis kasus tersebut. Misalnya ketika Pak Apriansah diminta oleh penyidik mengenai perkapalan gitu kan, perkapalan. Nah, BPKP akan butuh keahlian Pak Apriansah terkait tentang bagaimana kondisi objek yang lagi disidik oleh teman-teman penyidik seperti itu. Karena akan berkaitan dengan metode penghitungan oleh teman-teman auditor, teman-teman BPKP ataupun siapapun yang akan menghitung sebagai pemberi keterangan ahli. Jika misalnya teman-teman ahli teknik mengatakan misalnya, wah ini barangnya tidak bisa dimanfaatkan. Kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan, berarti kita akan hitung dengan total loss. Pemberi keterangan ahli pasti auditor senang sekali gitu, gampang gitu kan, karena nggak terlalu mikir gitu seperti itu. Tapi ketika misalnya ahli bilang, oh enggak, ini masih bisa digunakan, tapi bla 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 bla, pasti cara menghitungnya juga akan berbeda. Makanya tadi saya bilang, auditor itu tidak bisa menjadi ahli sendirian saja gitu, pasti butuh keahlian yang lain. Baik tadi ahli tentang aturan apa yang dilanggar gitu kan, hanya kalau kita BPKP itu sering jangankan ketika mau menghitung, mau masuk pun kadang-kadang kita nanya juga gitu kan. Menurut ahli gimana nih? Pengalaman saya pernah Pak Kajati, teman-teman kejaksaan, penyidik bilang, Pak Zul, ini udah full toid ini. Wah tunggu dulu saya bilang. Bagaimana menurut ahli pidananya gitu? Kata ahli pidana udah full toid, udah lengkap, bisa gitu. Tapi karena kami juga punya teman-teman jaksa di BPKP, Pak Gunawan, kemarin tuh masih Pak Rasman, sekarang Pak Ngurah ya, di bawahnya Pak ini, teman-teman dari kejaksaan. Nah kami tanya juga, ketika nanya pun saya tanya tuh, waktu itu saya kasusnya masih Pak Rasman, Pak Dr. Rasman. Pak Rasman ini bukan karena Bapak jaksa ya, mengatakan udah full toid juga ya, enggak Pak, silakan masuk Pak Zul, ini bisa, udah lengkap kasusnya. Jadi kita memang secara ini auditor sangat berkebutuhan dengan ahli pidanaka atau kalau misalnya kita nggak yakin misalnya di pengadaan barang dan jasa, di proses pengadaan barang jasa, pasti kita juga akan minta kepada penyidik, tolong dong panggil ahli PBJ, ahli perpres tentang PBJ-nya gitu kan. Bagaimana mereka melihat tentang proses pengadaan barang dan jasa ini. Karena akan berkaitan juga nantinya gitu kan. Misalnya ketika misalnya ahli PBJ bilang, wah ini kong kali kong, pengadaannya nggak sah, melanggar hukum. Kalau udah melanggar hukum, kita bisa mengatakan semua pasti cara menghitung kita, semua keuntungan tidak akan kita perhitungkan. Pasti pakai harganya, berarti harga yang tidak benar gitu kan, seperti itu. Nah, hal seperti ini kan kita butuh, makanya kadang-kadang keahlian. Termasuk misalnya kadang-kadang juga kita nggak yakin, walaupun judulnya kita kan ahli keuangan negara juga gitu ya. Tapi kadang-kadang kita minta juga tetap ahli keuangan negara seperti itu dari penyidik untuk menyampaikan ini sebenarnya ini keuangan negara apa tidak gitu. Daripada nanti kita ketika sidang ditanyakan, kalau udah ahli yang mengatakan sudah kata ahli gitu kan. Kami mendasarkan kepada ahli. Gitu. Karena sering juga BPKP ketika sidang ditanyakan seperti itu. Loh kok BPKP ngitung ini? Apakah memang ini ada dampak perbuatannya kepada kausalitas untuk hitungannya gitu kan? Kenapa bisa menghitung seperti ini? Kalau sudah ada ahlinya kan BPKP tinggal bilang, auditor ketika ditanya seperti itu, oh kami sesuai ahli. Ahlinya disumpah, dan bersumpah di BAP dan menyatakan bla 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 bla, ya kami akan gunakan seperti itu. Nah mungkin banyak dinamika-dinamika itu tentang keahlian nanti yang kita bisa dapatkan dari Pak Kajati, Pak Apriansah gitu kan. Bagaimana ketika berbicara jadi pemberi keterangan ahli di sidang beda tentunya. Ketika menjadi ahli di depan podium gitu kan, nah, karena beda suasananya beda gitu, temu
di depan kita harus nyebutnya yang mulia gitu kan. Kalau apa harus nyebutnya yang mulia gitu kan. Seperti itu. Secara ini kita udah posisinya kalau nggak dikuatkan, kalau kita tidak kuasai dengan baik tentunya akan sangat bisa jadi apa yang kita pikirkan. Kalau kami Pak Kejati biasanya sebelum sidang tuh melakukan simulasi gitu kan. Kira-kira nanti sebagai pemberi keterangan ahli kita akan ditanya apa saja. Baik oleh kalau yang ditanya sama JPU biasa kan formalitas lah kan. Kalau Pak Aspitsus atau Pak ini yang nanya gitu kan. Karena udah ditanyakan dulu nanti kami akan nanya ini. Jawabnya seperti A, B, C, D udah siap lagi. Tapi kalau yang nanya hakim, nanya nasihat hukum kan kita harus mempersiapkan kira-kira pertanyaannya apa agar kita tidak giring. Seperti nah ini nanti kita bisa dapatkan tips-tipsnya juga tentunya dari Pak Kajati yang sudah berpengalaman hadir di sidang gitu ya. Nanti Pak Apriansah juga sebagai ahli termasuk mungkin dinamika-dinamika kadang-kadang auditor itu juga nggak sepakat gitu kan dengan ahli ya, Pak Apriansah. Saya pernah kejadian ketika dengan Kejari Depok itu Pak Jati. Ahlinya bilang total loss. Kita bilang sebagai akuntan kami nggak bisa total loss. Karena dimanfaatkan gitu kan. Kalau ahlinya bilang ahli PBJ-nya nggak bisa. Karena dia dulu menjanjikannya A, tapi B. Berarti itu total loss, nggak sesuai dengan perikatannya wan prestasi. Tapi kami bilang loh B-nya juga dimanfaatkan gitu, seperti itu. Karena dalam akuntansi berlaku konsep substance over form. Substansi itu mengalahkan bentuk-bentuk hukum yang seperti itu. Makanya kadang-kadang hal-hal ini yang kadang kita juga perlu berdiskusi dengan ahli. Gitu kan. Makanya kadang-kadang kami minta kepada penyidik untuk difasilitasi bertemu dengan ahli. Seperti itu, agar sama nanti ketika kita berhadapan di pengadilan kita ditanya oleh hakim maupun penasihat hukum sama jawabannya. Nah mungkin inilah kesempatan mungkin juga nanti para teman-teman yang hadir baik yang ada di Library Cafe Mapasanang PKP Sulawesi Barat ini maupun yang hadir secara online nanti bisa mempertajam tentunya. Mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman jadi ahli atau mau menjadi ahli nantinya di persidangan bisa mendapatkan penguatan-penguatan dari para narasumber kita nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Kajati, Pak Apriansah atas kedatangannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua dalam kesempatan Andinda Citya ulang tahun yang pertama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zulherisal atas sambutan yang telah disampaikan. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu Aninda Citya, dan kami mengundang dengan hormat Bapak Muhammad Faisal S. Akun selaku Pramucita. Baik, kepada Bapak Muhammad Faisal S. Akun, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Deka atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu yang telah hadir secara offline maupun daring? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Faisal. Saya di sini diberi kesempatan selaku Pramucitya dalam acara Aninda Citya di PKP Provinsi Sulawesi Barat dengan tema pemberian keterangan ahli merangkai ilmu teknik dalam perspektif dan logika hukum. Acara kita hari ini terasa lebih istimewa
karena bertepatan dalam rangka memperingati ulang tahun pertama Aninda Citya. Momentum ini bukan hanya perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat bahwa komitmen kita dalam upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat dari tahun ke tahun. Saya punya pantun nih untuk merayakan ultah Aninda Citya. Siap ya? Beli kue ulang tahun di toko sebelah. Jangan lupa lilin biar makin meriah. Selamat ulang tahun Aninda Citya tercinta. Semakin kece dan keren acaranya. Terima kasih Bapak Ibu. Melalui diskusi dan berbagi pengalaman hari ini, kita ingin menegaskan bahwa peran ahli bukan hanya pelengkap, melainkan bagian penting dari proses penegakan hukum dan tata kelola keuangan negara. Dalam banyak perkara korupsi, pemanggilan ahli dilakukan karena tidak semua kasus dapat dikuasai secara utuh oleh penyidik, baik dari sisi proses bisnis, aspek keuangan maupun aspek perhitungan kerugian keuangan negaranya, kerugian keuangan negara. Berangkat dari pemahaman tersebut, tentu akan lebih bermakna bila kita mendengar langsung pengalaman dan ilmu dari para naracitya yang telah hadir di tengah kita, Bapak Sukarman Sumarinton dan Bapak Apriansa. Untuk pertama, kita panggilkan naracitya pertama kita, yaitu Bapak Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Kami persilahkan. Lalu kita panggil naracitya yang kedua, yaitu Bapak Apriansa selaku ahli perkapalan, dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Silakan Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, mungkin sebelum kita memasuki ke sesi utama, Ya. ada istilah tak kenal maka tak sayang Pak. Mungkin kiranya bisa bercerita Pak secara singkat pengalaman Bapak selama ini selaku Pak Karman selaku penyidik di kejaksaan dan Pak Apriansa selaku pemberi keterangan ahli di bidang perkapalannya. Mungkin yang pertama bisa Pak Sukarman bisa memberikan insight atau cerita-cerita pengalamannya kepada kami. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kanwil, BKP, Sulbar, dan yang hadir secara offline di ruang kafe-nya BPKP Sulbar. Yang saya hormati Pak Amri, sumber atau bawa makalah yang pada hari ini bersamaan dengan saya. Saya hormati pula teman-teman yang ada mengikuti acara ini secara daring dan para Bapak Ibu sekalian yang ada kesempatan untuk hadir di acara ini yang saya banggakan. Saya Pak, kalau perkenalan saya Sukarman Sumarinton, istri 1, anak 2. Saya lahir 58 tahun yang lalu di kota kecil Pak, di Kecamatan Cepu, Kabupatennya Blora, Jawa Tengah. Situ saya lahir. Pengalaman saya masuk Kejaksaan itu tahun 94 Pak. Pendidikan PPJ 98. Kalau tugas yang belum saya Pulau Kalimantan Pak. Jadi ya saya masuk Sulawesi ini berarti yang kedua. Dulu Kajari Poso, sekarang kembali ke Sulawesi, diberi amanah selaku Kajati di Sulbar. Ya alhamdulillah, kita nikmati aja
saya tugas di sini ini mutasi yang ke-20. Luar biasa. Iya, 20. Jadi kalau pengalaman sidang, saya kira semua kalau jaksa pasti Pak ya, punya pengalaman. Jadi kalau pengalaman dari saya di NTT itu tahun 99, terus Ngabu 2000. Kalau penanganan perkara, ya, yang banyak menangani perkara tipikor sejak saya kasih Pitsus Kudus, itu juga ada. Terus di Gedung Bulat, nah di Gedung Bulat ini Pak saya yang hampir 4 tahun saya. Dari pengadaan busway, terus turbin, itulah kurang lebihnya Pak. Sampai terakhir saya waktu Bengkulu itu juga yang tidak mau masuk juga bisa. Itulah sekilas info tentang Pak Karman. Terima kasih Pak. Iya. Izin Pak, kiranya panggilan yang mungkin bisa lebih akrab Pak Karman. Pak Karman ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Karman atas kesempatan, Karman itu ada atas artinya, ceritanya. Pak. Oh, ada di cerita. Ada. Oh, apa itu? Karman itu Karimanut. Oh. Filosofi sekali Pak ya. Itu Pak ya. Ya, Bapak. Ciri khas seorang Jawa pasti ada filosofi di namanya Pak. Oke, mungkin selanjutnya Pak Apriansyah, silahkan Pak untuk memperkenalkan diri dan bercerita singkat. Baik, izin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya terima kasih sudah dipercaya dan diberi kesempatan untuk hadir di acara ya. Menurut saya sangat penting dan sangat bagus untuk kami khususnya para dosen yang tentunya terutama dosen yang berstatus juga sebagai aparatur sipil negara, yang mana kami menganggap bahwa dari kesaksian ahli bukan merupakan panggilan dari BPKP atau kejaksaan. Jika kita diperintah itu bagian dari tugas kita sebagai aparatur sipil negara juga, khususnya kami dosen, karena di dalam fungsi kami itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Dari di samping kami meneliti, kami juga mengajar, dan ada juga namanya pengabdian kepada masyarakat yang termasuk ini. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sebagai membantu PKP maupun dari pihak penyidik, tapi ini juga merupakan tidak terlepas dari bagian dari tanggung jawab kami dan tugas kami sebagai aparatur sipil negara. Oke, saya Insinyur Apriansyah STMT. Background pendidikan saya itu saya S1-nya di program studi Teknik Sistem Perkapalan Universitas Hasanuddin. S2 saya itu adalah Teknik Produksi Material Kelautan di Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya kenapa di teknik sipil? Karena kita di perguruan tinggi bidang keahlian saya sebenarnya ke hidrodinamika bangunan laut. Jadi saya bagaimana mendesain pelabuhan, pengaman pantai, kapal, bahkan bangunan offshore yang pakai untuk mengembor laut. Tapi di basic dari ilmunya itu adalah hidrodinamika. Makanya saya mengajar di teknik sipil Unsumbar karena memang di teknik sipil Unsumbar ada namanya civil marine. Nah, itu di situ bidang keahliannya. Alhamdulillah anak sudah tiga, umur insya Allah dalam waktu dekat sudah 40 tahun. Namun lebih dari 27 umur saya itu dihabiskan di Sulawesi Selatan, meskipun saya kelahiran Majene. Sebenarnya saya kelahiran Majene, cuman sebagian besar saya besar di Kabupaten Pinrang dan di Kota Makassar. Dan sebelum juga saya terangkat menjadi dosen di Universitas Sulawesi Barat, sekitar 7-8 tahun saya bekerja sebagai engineer di beberapa perusahaan konsultan perkapalan dan di galangan kapal. Jadi memang lebih banyak ke kapal dan pelabuhan. Jadi kurang lebih itu background pendidikan saya dan latar belakang saya. Kalau tadi Bapak
Pak Kajati juga punya nama panggilan. Saya juga ya biasalah orang Sulawesi pada umumnya kalau ada syah-syahnya biasanya Anca aja itu panggilannya. Ya, iya, Anca. Iya, Ada artinya, Pak. ya nggak ada Oh, Anca. nggak Ya, Saya pikir ya. ada filosofinya juga, Pak. Bisa saja dikasih filosofi. Coba itu anu apa jadinya kita jadi orang sini bilang apa kepedean ya. Kan bisa saja di situ Anca anak cakep kan. Ya, Cocok itu, Pak. ya tapi kan tidak nyambung ke sana kan ya. Ya makasih. Saya kembalikan ke Ya, oke. Terima kasih Pak, Bapak-bapak Naracitya sudah memperkenalkan diri. Kalau kita dengarkan tadi sekilas sudah sangat berpengalaman, Bapak sekitar 20 Pak ya, SK ya. Lumayan sudah melanglang buana ya, tinggal Kalimantan Pak ya. Lalu Pak Apriansa selaku dosen sudah beberapa kali Pak ya, sudah banyak memberikan keterangan ahli Pak ya di persidangan. Lalu tadi sudah menyinggung terkait pemberian keterangan ahli nih Pak. Nah, kita balik ke laptop nih Pak ya. Tema pada hari ini yaitu terkait pemberian keterangan ahli. Kalau mungkin pertanyaan pertama dari ke Pak Darman dulu ya Pak ya. Apakah memang di KUHP itu ada kewajiban sih Pak harus menggunakan ahli? Kalau harus ada ahli di audit PKK ini? Iya. Jadi langsung ini, Ya, langsung langsung. tanya jawab ya. Iya, siap. Oke. Jadi dalam KUHP pasal 1 ayat 1 ada beberapa kriteria ya. Orang tersebut yang dikatakan ahli gitu ya. Kalau kriteria ahli idealnya itu selain dari segi pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan pengalaman praktis gitu, seorang ahli sebaiknya juga memiliki beberapa kriteria. Satunya itu seorang ahli itu harus memiliki atau mempunyai niat semangat yang ditanamkan di hatinya itu adalah integritas dan etika profesional, yaitu tahan dari tekanan eksternal. Tekanan ini macam-macam nih bentuknya, bisa mempengaruhi ketika apa yang menjadi keahliannya nanti dituangkan dalam bentuk laporan, itu bisa juga dipengaruhi. Terus yang kedua, kemampuan komunikasi forensik, yaitu mampu menjelaskan audit dengan baik di depan jaksa maupun pada saat di persidangan. Yang ketiga, konsistensi ideologinya. Ketika seorang auditor atau melakukan audit, yaitu hasil pemeriksaannya menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, penguasaan regulasi keuangan negara, jadi bukan sekedar penguasaan teknis, tetapi juga terhadap regulasi keuangan yang ada, itu keuangan negara. Yang kelima, mungkin reputasi akademis atau praktis. Ini bisa menjadi bobot tambahan di persidangan untuk menambah keyakinan hakim tentunya. Dan yang keenam, ketahanan menghadapi serangan hukum, yaitu menjaga konsistensi serta mampu tetap objektif meski digugat, mungkin bahkan diserang oleh pembela atau advokat di muka persidangan. Itu salah satu kriteria, mungkin. Oke, kalau kita bicara tentang kriteria ahli ya, mungkin lanjut ke Pak Apriansa. Nah, kalau dari sisi akademisi, apakah memang
ada kriteria khusus Pak, kita bisa menyebut diri kita itu atau yakin saya itu sebagai ahli di sini. Jangan sampai kita seakan-akan menyatakan ahli tapi ternyata kita tidak bisa atau tidak bisa memberikan keterangan sesuai apa yang dimau dari penyidik seperti itu. Iya, pengalaman selama ini sebagai ahli, setiap kita diminta, biasanya penyidik itu tidak langsung meminta person, selalu ke lembaga kami. Jadi di lembaga kami, apakah langsung ke pimpinan universitas atau pimpinan kami di fakultas. Nah, jadi menyurat pimpinan di fakultas, dia atau di universitas, mereka kan sudah punya portofolio kami. Jadi di beberapa portofolio kami itu kadang diberikan kepada penyidik profil seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik atau teman-teman dari lembaga yang membutuhkan pernyataan ahli itu. Nah, dari situ kemudian pimpinan di universitas itu memberi penugasan kepada kami. Nah, saya pun waktu pertama diberi penugasan, waktu itu ada menangani sebuah penyidikan, membantu untuk memberikan keterangan ahli sebuah penyidikan perkara. Saya juga kembali bertanya kepada penyidiknya, kenapa saya begitu? Kenapa saya terus ini? Enggak, ternyata betul mereka sudah punya portofolio, bahkan pengalaman kerja saya sebelum di kampus itu pun mereka punya. Jadi di situ saya menilai bahwa betul-betul seorang penyidik itu sangat berhati-hati dan sangat apa ya, profesional untuk menentukan saksi ahli, pun sampai background kami itu betul-betul mereka bisa paham bahwa mereka, saya tidak pernah bercerita, tidak, kami yang saya tahu Bapak punya pengalaman ini, Bapak kuliah di sini, Bapak di sini pernah punya pengalaman begini. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau dari akademisi kami untuk memberikan standar bahwa kami ahli, kami tidak akan seorang akademisi sepertinya tidak akan pernah menyatakan bahwa memang kami, karena pada dasar pada prinsipnya semakin tinggi kami punya sekolah, semakin spesifik ilmu kami, artinya semakin bodoh kita sebenarnya, semakin tinggi kita punya tingkat pendidikan, semakin spesifik, semakin banyak ketidaktahuan kami kan, seperti itu. Jadi betul-betul kami serahkan penuh bahwa ini portofolio kami, seperti ini kami ditugaskan. Jadi tidak pernah dari lembaga langsung ke person per orang, pasti melalui universitas kami, kemudian ditunjukkan portofolionya. Kira-kira seperti itu prosesnya tadi. Nggak jauh beda Pak ya, secara penjelasan Pak ya. Lalu kalau kita bicara terkait kewajiban nih atau urgensi Pak, penggunaan ahli ya, baik dari ahli dari bidang yang lain selain perhitungan keuangan negara dari BPKP, yaitu seperti Pak Apriansa selaku ahli di bidang perkapalan, itu apa sih Pak urgensinya? Mungkin pertanyaan ini dari tujukan ke Pak Karman Pak ya. Apa sih urgensinya menggunakan ahli itu Pak? Bisa nggak Pak dihitung oleh penyidik sendiri gitu tanpa menggunakan ahli? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau dalam perspektif hukum acara pidana, kerugian negara tidak boleh sekedar diasumsikan gitu. Ya harus nyata, pasti, dan terukur. Tidak cukup dengan angka perkiraan, melainkan angka yang memiliki basis metodologis, dapat diuji, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disinilah letak tantangan sekaligus urgensinya seorang ahli gitu. Perhitungan kerugian negara bukan sekedar hasil yang tadi saya bilang hitung-hitungan secara matematis, tapi juga merupakan konstruksi ilmiah yang menuntut keahlian khusus. Artinya nilai kerugian negara harus diletakkan pada landasan audit yang benar, yang memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan objektif. Jadi pada titik ini keterangan ahli memainkan peran yang sangat penting. Keterangan ahli adalah
Jembatan yang menghubungkan antara dunia hukum yang menghendaki kepastian dan keadilan dengan dunia standar dan profesionalisme. Tanpa ahli, bukti hukum bisa kehilangan pijakan teknis. Sebaliknya, tanpa hukum, hasil audit bisa kehilangan kekuatan yang mengikat. Oleh karena itu, kita memerlukan sinergi antara jaksa dan para auditor dengan menghadirkan keterangan ahli yang kredibel, yang bisa dipercaya. Bisa juga tadi yang kriteria dari Pak ahli perkapalan, sudah disebutin tadi. Nah, dengan begitu, kerugian negara dapat dibuktikan dengan kokoh. Dan penegakan hukum tindak pidana korupsi benar-benar memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Itu, Pak. Yang saya garis bawahi tadi itu dari penjelasan Pak Karman bahwa kerugian negara itu tidak boleh ada asumsi, Pak. Iya. Nah, kalau lanjut ke Pak Apiansa, nah kira-kira Pak selama pengalaman Bapak selaku ahli di bidang perkapalan nih, pernah nggak menemukan case yang mungkin secara pengalaman Bapak tidak tahu cara menghitungnya, jadi ada justifikasi yang dilakukan atau ada metode lain yang digunakan seperti itu Pak untuk menghitungnya. Oke, baik. Pengalaman dalam itu saya cerita dulu ya. Bahkan yang kami pahami pun bisa kami justifikasi. Saya pribadi dan teman-teman juga, ada teman yang harusnya hadir juga, Pak Dr. Amri itu selalu kita berusaha memberikan, tidak pernah menjustifikasi, tapi memberikan penawaran. Terakhir itu kita selalu berusaha minimal 2 metode yang kita paparkan pola pendekatannya. Nanti kalau untuk kasus-kasus korupsi misalnya, itu nanti kami paparkan di depan BPKP atau BPK, kemudian di depan penyidik, nanti sama-sama nanti kita nilai, karena teman-teman dari penyidik yang lebih paham. Dari sisi hukumnya ini yang kena. Dari sisi aturan perhitungan kerugian negara, peraturan keuangan, teman-teman dari BPK atau BPKP yang lebih paham. Kami hanya memaparkan secara teknis. Dan selalu kami melihat itu, nah kalau saya kan pengalaman selalu pasti perihal konstruksi bangunan, apakah bangunan yang di darat atau yang di laut, atau konstruksi perkapalan. Itu kan sebuah proses pembangunan konstruksi. Semua dilandasi terhadap mission requirement istilahnya Pak ya. Apa keinginan dari owner. Tentunya berbasis apa gunanya, untuk apa itu dibangun. Nah, jadi kita selalu metodenya dari sana. Untuk apa itu dibangun, kemudian kita menilai tercapai tidak tujuannya, tidak tercapai apa yang menyebabkan tidak tercapai. Kemudian kita audit semua, audit forensik, kalau kapal kita per satu-satu, kita paparkan ke depan penyidik, BKP. Kita paparkan semua tanpa kita berani menjustifikasi ya untuk itu. Dan kalau ada case yang memang kita tidak ini, kita sampaikan bahwa kami tidak mampu di situ. Tapi kami punya teman di kampus yang punya keahlian itu. Nah, kadang itu kita libatkan. Oke, yang terakhir yang pernah saya tangani juga, bahkan saya minta untuk di backup dari ahli dari Universitas Hasanuddin. Akhirnya itu datang, dan itu salah satu metode yang mungkin saya tawarkan juga untuk menyelesaikan itu. Dan untuk yang kita pahami, kami selalu memberikan minimal dua metode yang berbeda, metode pendekatan yang kami gunakan, meskipun kadang-kadang hasilnya hanya selisih koma atau selisih ini, tapi tetap kami tawarkan itu karena kami tidak lebih paham dari teman-teman penyidik maupun tim audit keuangan BPK, BPKP dari sisi aturan yang kompeten untuk dipakai. Kami hanya memaparkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, bahwa ada yang kami tidak paham, kami pasti kembali ke base, kembali ke kampus. Siapa? Kita konsultasi dan menyampaikan ke bawah. Ada yang untuk bagian ini yang bisa. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin saya tanggapi sebentar Pak ya. Tadi kan Bapak menerangkan bisa berkolaborasi nih
dengan ahli yang lain mungkin ya, atau dari universitas lain. Itu kalau pengalaman Bapak secara perhitungannya, berarti kan bukan murni dari Bapak, Pak. Itu bagaimana Pak ya kalau tanggapannya dari aspek hukumnya Pak? Apakah memang bisa Pak ya kolaborasi Pak Sukarman ya? Bisa nggak ya kira-kira ya kayak gitu ya? Eh, atau Pak Ardiansyah bisa menanggapi? Izin saya tambahkan Ya. dulu Pak. Jadi kolaborasinya juga tentunya jadinya resmi karena yang kami sampaikan report misalnya kan kami sampaikan Pak, kami sudah hasil investigasi kami seperti ini ada missing link di sini yang sangat saya butuhkan hasilnya untuk bisa lanjut justifikasi berikutnya. Cuma untuk ini eh, yang saya tahu harus yang punya kompetensi di bidang ini yang bisa. Nah, biasanya teman penyidik akan mencari lagi saksi ahli yang untuk di bidang itu. Nanti hasilnya dikombine. Contoh misalnya dalam kasus kapal misalnya, saya secara teknis, tapi saya tentu tidak berani menjustifikasi kayu ini sesuai spek atau tidak. Makanya penyidik mendatangkan khusus ahli kayu dan itu dibawa ke lab lagi. Nah, akhirnya pekerjaan saya untuk menjustifikasi itu tertunda sampai ada hasil dulu, menunggu hasil itu. Nanti ada hasilnya baru bisa lagi saya analisis berdasarkan bidang keilmuan saya. Kurang lebih seperti itu. Makasih Pak tanggapannya Pak Ardiansyah. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya aja Pak ya. Terkait urgensi, kita bicara tentang kewajiban penggunaan ahli nih Pak. Ya. Apakah memang penyidik itu memang diwajibkan atau bisa nggak sih Pak tidak menggunakan ahli gitu Pak? Apa ada momen yang mungkin selama Bapak kurang lebih puluhan tahun sebagai penyidik itu pernah ada momen di mana tidak menggunakan ahli? Setelah nantinya ada kerugian keuangan negara, tentu mengenai penggunaan ahli itu kalau di kami ya wajib Pak ya, wajib harus ada. Tapi dari aspek hukum acara sebenarnya kan sudah ada pasal 184 ayat 1 itu di KUHP dengan jelas menyebutkan kalau kita nangani perkara ya Pak kan terkait dengan alat bukti. Nah, alat bukti yang sah dalam perkara pidana itu salah satunya kan keterangan ahli. Ada keterangan saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, keterangan ahli itu berada dalam posisi yang sangat penting dan diakui sah sebagai alat bukti. Memang KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap perkara itu wajib menghadirkan ahli. Namun dalam praktek khususnya pada perkara tindak pidana korupsi yang tadi saya bilang itu, kehadiran ahli itu justru menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Karena apa? Karena menyangkut pembuktian kerugian keuangan negara yang menuntut keahlian khusus. Jadi selanjutnya di Undang-Undang Nomor 31 99 itu 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditegaskan bahwa kerugian negara yang dijadikan dasar pemidanaan harus nyata dan pasti. Unsur inilah yang mengharuskan adanya perhitungan yang ilmiah, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana seorang ahli menjadi instrumen yang paling utama. Dari sisi jurisprudensi, ada pijakan penting yang menegaskan, yaitu adanya putusan MK yang tadi sudah disinggung Pak Kanwil itu, nomor 31 2012, menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak hanya domain BPK, KPK, kejaksaan maupun kepolisian, dapat menggunakan lembaga lain seperti BPKP, Inspektorat,
auditor independen, atau ahli yang kredibel. Bahkan dapat membuktikan sendiri dengan menghadirkan ahli. Putusan Mahkamah Agung itu putusan 1741 2010, ada putusan 1555 2013 juga menegaskan bahwa audit BPKP sah dijadikan dasar pembuktian kerugian negara. Artinya, pengadilan telah menerima dan mengakui bahwa lembaga luar BPK berwenang memberikan perhitungan kerugian negara sepanjang dilakukan oleh ahli yang kompeten. Dengan demikian, dari aspek hukum acara substansinya, Undang-Undang Tipikor hingga praktek jurisprudensi, benang merahnya sangat jelas bahwa keterangan ahli adalah fondasi penting yang membuktikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Ia bukan sekedar pelengkap, tetapi justru salah satu pilar utama agar pembuktian di persidangan kokoh dan bisa meyakinkan hakim sebelum memutus perkara. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Berarti ahli sangat kompleks, Pak, ya. Dan sangat penting harus ada di perhitungan kerugian keuangan negara, Pak. Lalu kalau berdasarkan apa yang saya dengar ini, Pak, dari para senior maupun teman-teman sejawat di perwakilan lain, saya itu pernah sering mendengar lah terkait informasi, kadang ahli dari BPKP itu sering dibenturkan tuh kewenangannya dengan instansi lainnya. Contohnya mungkin BPK gitu kan, terkait kewenangan siapa sih yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara itu, BPK atau BPKP. Itu biasanya pertanyaan yang sering dijumpai di persidangan. Nah, menurut Bapak ada tanggapan, Pak, terkait benturan terkait kewenangan tersebut? Ya. Jadi memang di dunia praktek di persidangan ada benturan-benturan seperti itu, yang ada tekanan yang tadi di depan sudah saya jelasin. Tekanan itu dari eksternal bisa, ketika di persidangan bisa. Tapi pada intinya begini, sebagai aparat pengawas intern pemerintah, BPKP, itu memiliki fungsi yang strategis, sebagaimana diatur dalam pasal 48 sampai 50 PP 60 2008 tentang SPP. Pengawasan intern meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, hingga kegiatan pengawasan yang lain. Audit sendiri terbagi atas dua, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif serta audit atas kerugian negara. Kemudian di pasal 3 huruf E Perpres 20/2003 juga mempertegas fungsi BPKP, yaitu melaksanakan audit investigatif, audit klaim, audit perhitungan kerugian negara atau daerah, serta pemberian keterangan ahli. Namun semua kewenangan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka mandat BPK sesuai peraturan BPK nomor 3 2002, khususnya pasal 4, pasal 6, pasal 11 yang menyatakan bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa dari APIP termasuk BPKP. Berdasarkan kesepakatan, artinya BPKP bertindak for and on behalf of BPK dalam konteks pemeriksaan keuangan negara. Dengan demikian, posisi BPKP dalam membantu penegakan hukum, khususnya perkara tipikor, tidak hanya secara hukum, tetapi juga diakui sebagai bagian integral dari sistem pengawasan dari pemeriksaan negara. Jadi kalau konsep ada dibenturkan dengan kewenangan atau reputasi dari ahli dari BPK, saya kira hal-hal itu bisa juga dibantu oleh
seorang jaksa yang mengikuti persidangan. Cuma bentuknya kayak apa di persidangan? Benturan itu kan gitu. Kalau toh itu pertanyaan-pertanyaan dari pihak penasihat hukum, tentu kalau pertanyaan tidak relevan, tentu jaksa akan membela. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Bahkan kalau saksi ahlinya dari ini konteks BPKP, yakin aja, memang kita melakukan audit ini sesuai metodologi, yang artinya di dalamnya hasil laporan itu, hasil dari penghitungan itu bersifatnya kan akuntabel, transparan, objektif, dan dapat dipercaya dan dapat meyakinkan hakim. Jadi harus ada PD-PD-nya, Pak. Memang, iya. SPD, Pak, ya. Memang harus ada. Gitu. Yang penting Kalau PD. soal pertanyaan penasihat hukum kemana-mana itu hak, Pak. Hak penasihat hukum. Gitu. Tapi ketika pertanyaan itu tidak relevan, kita bisa interupsi. Gitu. Demikian juga itu yang dari jaksa, bisa interupsi. Pertanyaan nggak relevan, jadi nggak cocok untuk dipertanyakan kepada ahli. Demikian juga ahli. Kalau memang pertanyaan enggak, ya nggak usah dijawab. Memang di luar dari apa yang metodologi dari akun audit itu sendiri. Saya kira gitu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, ahli bisa ada opsi tidak menjawab, Pak, ya. Oke. Dan ada support lah dari Iya. penyidik, Pak, ya, dari jaksa penuntut umum. Oke. Untuk ini, Pak, kalau misalkan ahli ya, ini terkait praktis ini, mungkin di sini hadir peserta ini calon-calon ahli nih, masih muda-muda nih, Pak. Iya. Nah, ini kan belum tahu nih bagaimana prosesnya ya nanti ya, di persidangan bagaimana lah. Misalkan nih ketika ada force majeure nih, Pak. Ketika kita sudah siap nih, kita sudah ready, misalkan saya mau memberikan keterangan ahli di persidangan. Nah, udah siap, udah datang lebih awal dan sebagainya. Terus tiba-tiba pada saat mau dipanggil sakit. Nah, itu mungkin di luar ini ya, mungkin kebanyakan makan sambal ya, Pak. Kebanyakan makan sambal dari Basinem atau dan lain sebagainya gitu kan, Pak. Terus tiba-tiba ditambah grogi lagi gitu kan. Waduh, udah campur aduk. Terus kita melaporlah ke jaksa gitu kan. Pak, saya kurang sehat nih, nggak bisa nih, Pak. Bagaimana, Pak, tanggapan dari kejaksaan, Pak? Dan bagaimana itu prosesnya nanti? Iya, jadi dalam penanganan perkara, apalagi ini perkara tipikor gitu ya, Pak, ya. Tentu saksi-saksi yang dihadirkan gitu. Ini bisa jadi, itu bisa jadi, Pak. Di lapangan bisa juga. Seorang saksi ahli tiba-tiba karena makannya coto kebanyakan gitu, terus tiba-tiba nggak bisa gitu. Kalau benar seperti itu, sebenarnya Pak, aturan mainnya, formilnya, ini kan saksi kita ya, Pak. Saksi kita di pihak jaksa. Sepanjang itu betul, secara fisik itu sakit kan bisa diketahui ya, Pak, ya. Tapi secara formal, materialnya mestinya manggil dokter saya. Ini ahli ini ngibul apa bener sakit kan gitu. Tapi pelaksanaan KUHAP di persidangan kan sudah jelas aturannya, Pak, ya. Kalau seperti itu secara fisik pun memang bisa diketahui. Apalagi tadi kebanyakan sambal pasti diare terus. Kalau dia terus kan nggak mungkin, Pak. Dia memberi kesaksian menahan. Itu kan nggak mungkin. Jadi secara teknis ya saksi yang lain pasti diperiksa-periksa dulu kan gitu ya. Kan sidang itu nggak cuma 1 hari 1 saksi. Nah, mungkin terakhir giliran terakhir kita bisa sampaikan kepada hakim kan gitu ya, Pak, ya. Bahwa saksi kami ini sakitnya tiba-tiba kan gitu. Diare kan gitu. Karena makan sambal banyak. Kalau nggak ada makan coto banyak kan kok diare, itu bisa 2, Pak, kriteria. Oh gitu, Pak. Iya, Apa itu? bisa stres. Gitu, Pak. Karena suasana di sidang itu memang lain ya, Pak, ya. Kadang-kadang dari rumah udah pede, dari situ blank semua. Itulah, Pak. Kayak gitu. Iya. Oh iya. Iya. Tapi tadi Pak Kakan sempat bilang, itu kira-kira dipidanakan apa enggak? Ya enggak lah, Pak. Enggak mungkin lah. Itu kan saksi kita gitu. Enggak mungkin lah. Gitu. Kalau
sebatas itu nggak bisa hadir karena sakit masih bisa. Ya. Bahkan kalau yang lebih ini kan itulah ahli ini kan harus independen ya Pak ya. Maksudnya nggak bisa dipengaruhi siapapun karena dia melakukan audit itu punya metode sendiri gitu. Bisa dipengaruhi tapi pengaruhnya ya juga metode yang sama. Kalau mau membandingkan ini nggak benar gitu auditnya dengan metode, tapi kalau intervensi segala macam itu nonsense, nggak bisa. Nah, intervensi itu nggak apa-apa, ini agak melebar ya. Nggak Singkat apa-apa. aja Pak ya. Singkat ya. Karena ngejar waktu Pak. Oke. Nah, intervensi itu kan bisa datangnya dari penerima pekerjaan, pengguna anggaran, ya Pak ya, bisa eksternal dari penasihat hukum, bahkan bisa juga datangnya dari penyidik sendiri gitu Pak. Tapi seorang ahli tetap harus kokoh karena dia metode untuk audit itu jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang. Saya kira itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya, Iya. untuk menutup sesi utama ini. Ada nggak Pak? Kan kalau kita ngomongin pemberian keterangan ahli itu kan outcome-nya adalah meyakinkan hakim gitu. Nah, bagaimana? Ada tips dan triknya nggak Pak dari Bapak selaku penyidik dan Pak Apriansa selaku ahli ya yang sudah bertahun-tahun memberikan keterangan. Nah, ada tips dan trik agar kami yang calon-calon ahli muda ini bisa meyakinkan hakim dengan gampang lah istilahnya. Mungkin dari Pak Darman dulu ya. Iya, iya, iya. Jadi Mungkin singkat aja Pak ya. iya. Kalau trik saya kira yang pertama harus mentalnya harus ya, harus konsisten. Betul, Pak. Lagi nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda itu mental memang. Yang tadi saya bilang di depan kadang udah simulasi segala macam sebelumnya sampai di ruang persidangan blank semua. Itu artinya apa? Artinya jenengan yang pertama harus menguasai hasil dari audit jenengan semua. Terus yang kedua mental. Terus nggak apa-apa Pak kalau trik sebelum ini bisikin jaksanya kan saksi kita. Pak jaksa kalau nanti ini tolong dibantu. Oh iya. Itu juga nggak apa-apa. Salah satu jaksa itu kan itu tadi supaya harus ngasih semangat ke ahlinya kan, auditornya harus semangat karena hasil audit jenengan itu memang betul-betul dilindungi dan benar sekarang itu ilmiahnya. Jadi jangan takut. Tapi namanya mental itu bawaan Pak, dan memang harus latih. Semua itu dari latihan. Dari latihan Pak. Iya. Ya. Kadang orang pinter, pengalaman kurang, blank juga. Nah, itu Pak. Sebaliknya Pak. Iya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya dari praktisi nih langsung nih yang memberikan ahli. Mungkin singkat aja Pak ya karena kita. Iya, karena seperti saya dan teman-teman di universitas itu kan dari kalangan akademisi. Ya tentu kami membuat pernyataan itu bukan berdasarkan pernyataan. Kami menghindari betul bahwa itu adalah pendapat pribadi kami sebagai akademisi. Selalu kami berpendapat di atas data dan fakta akademik atau di atas kalau di perkapalan ada istilahnya rules ya, ada standar yang menjadi acuan. Jadi saya hanya menyusun semacam makalah yang menjelaskan bahwa ini di case ini seperti ini, berdasarkan data riset yang dilakukan oleh ini, sudah dipublikasikan di sini, berdasarkan aturan ini harusnya seperti ini begini. Jadi kami hanya semacam betul-betul berusaha membuat naskah akademik menghindari pernyataan pribadi kami. Jadi betul-betul apa yang kami berusaha untuk menyampaikan fakta akademik yang berdiri di atas data dan fakta akademik itu sendiri. Jadi nanti biar hakim yang menilai sendiri bahwa kami sudah betul-betul mengkajinya, kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber-sumber akademik yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan
terus diperkuat oleh regulasi-regulasi yang berlaku. Pikir itu salah satu cara kami atau metode kami dalam menghindari keraguan hakim dalam menilai pernyataan-pernyataan kami. Makasih. Jadi kalau saya tangkap dari hasil diskusi tadi, yang intinya kami bagi calon ahli itu intinya pertama harus paham, Pak. Ya, itu yang kayaknya yang krusial ya. Kalau nggak paham, nggak mungkin kita bisa memberikan keterangan ahli gitu kan. Paham dan pede ya, itu dua itu. Intinya dua itu. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kita sudah serius sekali mendengar berbagai pengalaman dan penjelasan para naracitya. Rasanya kepala kita itu udah penuh ya tadi itu. Udah banyak sekali dari sudut pandang penyidik maupun dari sudut pandang ahli ya, maupun selaku dosen. Kita udah penuh dan rasanya mulut saya sudah kering nih, butuh minum nih ya. Saatnya kita coffee break sebentar ya, sambil para naracita menikmati hidangan yang telah disajikan, dan agar suasana makin segar, kita dengarkan penampilan home band dari BPKP Sulbar. Teman-teman yang hadir di sini kita sambut dengan meriah, tepuk tangan untuk home band BPKP Sulbar. Ya. Terus semalam ya. Cek satu. Mungkin bentar ya Mas. Tadi ini ada titipan nih dari panitia. Bagi yang hadir baik online ya, nanti ada door prize ya. Ini khusus yang online ya. Ada door prize. Nanti jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Nanti di akhir pertanyaan, nanti siapa yang bisa menjawabnya dan benar, nanti ada door prize. Tuh. Silakan lanjut lagi. Home band. Baik, terima kasih Mas Faisal waktunya. Izin Bapak Ibu sekalian, kami dari Home Band akan membawakan satu lagu dari Michael Learns to Rock, Pain My Love. I can see that through this moment he my mercy such a very queen from the skies above to the deepest love. And great like this before. In my love, you should bring my love. It's the picture of the sunset. It's the freedom of a thousand of baby you should bring. In around the world. Then I met you, girl. It's like coming home to in my life.
You should bring my it's the picture of stars and sunset. It's the beat of a thousand words you bring since you came to my life. The days before faded black and white. Since you came into my life, everything changed. In my life, you should bring my life. It's a picture of time and sunset. A thousand words should bring. It's the picture of time, sunset. It's the breeze of love, a thousand words should bring my life. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, nah ini teman-teman yang offline sudah menikmati santapan cemilannya yang sudah disediakan. Saya harapkan juga yang online juga jangan lupa sarapan ya, yang udah di Indonesia Timur atau di Indonesia Tengah. Jangan lupa makan siang, sarapan di sini. Makan siang ya, Bapak Ibu, jangan lupa. Oke, kita lanjutkan sesi kedua kali ini, yaitu mungkin di sesi kedua kita lebih ke arah tanya jawab Pak ya, dengan para peserta yang sudah hadir di sini, baik offline maupun online. Tadi sempat saya diinfokan Pak, ada beberapa pertanyaan online ya, mungkin kita prioritaskan yang online dulu ya. Ada 3 sampai 4 pertanyaan ya, mungkin nanti sambil kita lihat waktunya apakah cukup bisa dijawab semua atau tidak. Iya. Karena memang antusiasnya saya lihat lumayan banyak ya. Ya, oke. Mungkin yang pertanyaan pertama ini Pak, dari Pak Budiman, Itkak Sambas. Bagaimana cara kerjasama dengan pihak kampus atau ahli dan bagaimana pembiayaannya? Mungkin pembiayaan di sini terkait ini ya Pak ya, uang ya, ongkosnya lah ya mungkin ya, sepertinya ya Pak Budiman ya. Nah, itu mungkin pertanyaan ini pertama bisa ke Pak Apian saya tanggapi. Oke, mungkin tadi sempat tertinggal waktu dijelaskan di awal bahwa pada dasarnya bukan terbatas pada misalnya aparat hukum atau tim audit keuangan BPKP membutuhkan siapapun membutuhkan tenaga ahli keahlian di universitas itu bisa menyurat ke universitas. Nanti universitas itu karena masing-masing punya portofolionya masing-masing akan memberikan apa seperti ini yang Bapak inginkan atau Ibu inginkan. Nah, kalau cocok maka universitas akan memberikan penugasan. Selama ini mengenai pembiayaan untuk
tergantung ya. Jadi ada beberapa model kerja sama ya. Jadi kalau ada model kerjasama mungkin yang pendanaannya join mungkin bisa. Tapi kalau untuk selama ini dalam beberapa ini pembiayaan itu full ditanggung oleh teman-teman dari baik itu dari kejaksaan maupun dari BPKP mungkin. Jadi pembiayaannya bahkan kami alhamdulillah selama menjadi saksi ahli itu terima kasih Pak, kami sangat difasilitasi dalam hal untuk kami mau ke lapangan apa semua kan, karena sampai berkali-kali khususnya untuk case-case yang eh, berhubungan dengan masyarakat yang di bawah itu, karena itu kan sangat dibutuhkan komunikasi yang baik ya. Ada beberapa ya, kalau objeknya cuma satu dua itu, kalau sampai puluhan atau itu sangat susah untuk mengumpulkan. Jadi itu bisa berkali-kali orang ke lapangan. Alhamdulillah beberapa kali itu sangat difasilitasi oleh yang dalam hal ini kalau yang paling banyak selama ini dari kejaksaan itu sangat memfasilitasi ya, dijemput, pokoknya semua akomodasi disiapkan oleh kejaksaan. Sudah disiapkan lah Pak ya intinya Pak. Oke. Nah, ya, sudah terima beres. Oh, ini ada pertanyaan kedua nih dari Bapak Budiman ya, orang yang sama. Apakah kredibel ketika temuan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh auditor yang latar belakang pendidikannya itu teknik, bukan mungkin bukan keuangan ya, bukan dari pihak ahli teknik dari luar, pendidikan tekniknya bukan dari pihak ahli teknik dari luar. Mungkin bisa ini ya dijawab dari Pak Apriansyah dulu ya, nanti disambung oleh Pak Tarman. Iya, sama tadi saya pengalaman beberapa kali untuk menjadi saksi ahli itu, memang kami tidak pernah menjustifikasi kerugiannya. Kami hanya memberikan beberapa pendapat kami, berdasarkan itu pendapat-pendapat kami inilah yang dijadikan acuan baik dari penyidik untuk melihat sisi hukumnya, kemudian dari audit BPKP atau maupun BPK itu untuk menentukan protnya ke tingkat kerugiannya. Memang kita tidak pernah terlalu jauh masuk ke situ, bahwa ada perhitungan keuangan yang kami buat itu hanya sebagai bagian dari report atau laporan yang kami berikan kepada tim bahwa ini hasil kerja kami, kalau seperti ini, dan itu pun bahkan kami itu sebelum turun ke lapangan itu bisa butuh seminggu sampai dua minggu kami untuk riset dokumennya dulu semua, karena dalam hal teknis itu jadi semuanya kami pasti pelajari dari sisi perencanaannya, dari sisi hasilnya, kemudian yang juga tidak bisa kami lepas itu untuk dari sisi quality controlnya. Jadi dari manajemen konstruksinya semua, jadi runut, administrasinya, kalau ada adendum apa alasan teknisnya, semua kami runut, pelajari semua, sehingga kami bisa mengambil kesimpulan, oh besok kalau turun lapangan metodenya ini yang ini. Dan memang tidak pernah kalau saya pribadi Pak ya, tidak pernah kami memang diminta untuk menjustifikasi kerugiannya. Nah, itu memang selalu teman-teman dari BPK atau BPKP. Kalau dari ahli yang di kampus, kecuali mungkin kalau misalnya BPKP atau kejaksaan meminta ahli ekonomi mungkin yang memiliki sertifikat akuntan publik, yang mungkin kebetulan sebagai dosen ekonomi apa, mungkin itu mungkin beda. Tapi kalau yang kami ini yang bidang teknik memang memberikan hanya sudut pandang dari sisi ilmu engineeringnya. Dari sisi engineeringnya itu ya tahap perencanaannya, manajemen proyeknya, hasilnya, metode kerjanya, sama quality controlnya, termasuk kekuatan gedungnya kalau konstruksi atau konstruksi kapalnya.
Saya pikir untuk dari saya cukup. Silakan Pak ditanggapi. Saya tambahi gini. Iya. Jadi memang betul. Jadi kalau ahli admisi itu kan Mas, dia kerja temuannya apa disandingkan dengan regulasi. Regulasi apa yang dilanggar. Kalau di mata jaksa, kalau kerugian negara yang tadi di depan sudah saya jelaskan, auditor itu menghitung. Biasanya dari ahli ini, dari ahli satu yang akademisi ini, yang terkait pekerjaan apa, regulasi yang dilanggar, itulah yang dipedomani atau untuk rujukan ketika auditor untuk menghitung kerugian negara. Oke. Ini Pak ahlinya kapal, dari perencanaan bisa juga Pak. Kapal ini dengan dibangun 9 miliar, tapi speknya ternyata setelah diteliti, oh regulasi yang dilanggar ini. Begitu. Nah, terkait speknya nggak pas, akhirnya auditor bisa menghitung. Seperti itu. Sebenarnya kalau secara singkat, seperti itu Pak tambahan saya. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini saya dapat info ya, ternyata peserta online yang hadir itu banyak sekali, 833 orang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa nih rekor bagi saya. Oke, mungkin ada tambahan Pak untuk pertanyaan terakhir ya, karena saking banyaknya pertanyaan dan respon di online. Ada pertanyaan terakhir Pak ya, pertanyaan keempat ini dari Ibu Sri Komalasari. Izin Pak, seberapa kuat Inspektorat Daerah dapat menjadi pemberi keterangan ahli pada kasus tipikor? Apakah ada batas-batas kewenangan atas kasus yang bisa ditangani atau tidak? Karena pada dasarnya Inspektorat Daerah juga mendapatkan sertifikat keahlian dari BPKP. Ini pertanyaan cocok untuk Pak Arman ya. Iya, jadi betul. Jadi inspektorat seberapa kuat? Sangat kuat sekali. Tadi di depan sudah kami jelaskan bahwa selain BPK sudah ada pedoman atau dasar hukum, itu ada BPKP, ada inspektorat, bahkan di sana instansi sendiri sebenarnya sepanjang itu sudah punya auditor dan bersertifikasi, itu bisa menghitung Pak, bisa menghitung kerugian negara gitu. Nah, inspektorat salah satunya institusi yang diberi kewenangan itu. Yang penting apa? Yang penting kalau menghitung kerugian itu secara jelas. Ini kan masalah ilmiah ya Pak ya. Ilmiah, jadi metodologinya itu jelas gitu. Cara menghitungnya, terus dasarnya, cara menghitung segala macam. Terus aturan yang tadi dari ahli samping yang dilanggar ini, secara nilai ekonomi bisa dihitung Pak. Itu bisa dihitung sehingga muncul nilai kerugian negara yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu pertanggungjawabkan secara akuntabel bisa dan kredibel hasilnya penghitungan itu. Saya kira tambahan saya di itu Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Nah, ternyata ini waktunya lumayan Pak, ada tambahan Pak. Mungkin tambah dulu Pak ya yang online. Ini antusiasnya luar biasa nih Pak. Banyak sekali pertanyaan baru keluar nih. Tapi mungkin saya dahulukan kepada Pak Armin ya. Pak Armin sudah raise hand dari tadi. Kira-kira ada pertanyaan Pak yang mau disampaikan kepada para narasumber yang hadir di sini Pak? Silakan Pak. Pak Armin. Ya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Halo, tidak terdengar Pak suaranya. Di mute. Laptopnya, Zoom-nya masih di mute Pak. Ya, silakan Pak. Halo, Ya, terdengar Pak. ya izin Pak mau bertanya nih Pak. Kami dari Inspektorat Kabupaten Pambramo Tengah Pak. Halo.
Mana Pak? Inspektorat mana Pak? Kabupaten Mambramo Tengah, Pak. Mambramo Tengah. Wah ya Pak ya. Iya, yang kami mau tanyakan di sini, Pak, terkait kewenangan kami dalam menghitung kerugian negara, Pak. Nah, di sini pada SEMA 4 tahun 2016, di sini dikatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat, tetap berwenang melakukan pemeriksaan audit, tetapi tidak berwenang untuk menyatakan itu sebagai kerugian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait SEMA ini, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi terkait sudah dibahas Pak ya. Nah mungkin Pak Karman nih paling cocok nih pertanyaan. Apa tadi? Pak Armi. Pak Armin, ya. Armin. Pak Armin, ya. Selamat siang Pak Armin. Jadi intinya gini, tadi di depan sudah kami jelaskan terkait masalah kapasitas ya, kapasitas atau yang berat itu inspektorat ini berat apa enggak gitu. Tapi Pak, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, untuk kerugian negara, untuk inspektorat Pak, itu bisa Pak, karena kita itu kan masuk SPIP ya Pak ya. SPIP, dasarnya di SPIP. Itu bisa Pak, inspektorat bisa Pak, menghitung kerugian negara bisa. Sepanjang itu tadi Pak, akuntabel dan kompeten terhadap ahli yang memberikan perhitungan itu. Saya kira itulah ya. Nambahin aja Pak apa yang saya jelaskan di depan tadi. Terima kasih Pak Karman. Gimana Pak Armin? Kiranya sudah jelas Pak? Baik, tapi di sini kan kami tidak dalam ini kewenangan ini kita tidak berwenang menyatakan bahwa itu kerugian. Kami hanya menghitung saja gitu. Kami bisa menghitung, tapi kami tidak bisa menyatakan bahwa ini suatu kerugian negara. Karena di sini di SEMA ini menyatakan BPK yang berwenang menyatakan ini kerugian. Kalau untuk itu mungkin kami tetap bisa, tetapi kewenangan masalah kerugiannya nanti ditentukan oleh mungkin BPK atau yang lebih tinggi atau majelis hakim sendiri yang menentukan bahwa ini adalah kerugian. Mungkin enggak begitu, Pak, enggak. Jadi pada intinya kan ada putusan MK, ada putusan MA Pak, jurisprudensi banyak kok Pak. Jadi Pak Amri di sana enggak usah takut ya Pak. Enggak usah takut, wah Pak Amri ini yang berwenang BPK gitu, bukan Pak Amrin gitu. Enggak usah takut Pak. Kita ada dasarnya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara kok. Kan gitu ya Pak ya. Tadi kalau Pak Amrin sudah mengikuti tadi dari awal sudah tak jelaskan. Ada kok Pak dasar dan landasan hukumnya Pak Amrin itu bekerja gitu. Termasuk menghitung kerugian keuangan negara. Anda usah takut Pak. Kita punya dasar, punya alasan yang kuat. Itu ya Pak ya. Yeah. Mungkin gimana Pak? Terima kasih Pak. Oh ya, siap. Sudah terpuaskan Pak ya. Ya, mungkin ini saking banyaknya nih waktunya, tapi terbatas nih. Saya beri kesempatan dulu lah, biar imbang ya. Dari tadi kan online ya. Yang hadir di sini apa ada pertanyaan untuk para narasumber? Wah ini beli ngentek ini semangat sekali. Silakan beli. beli ngentek Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Ini menarik Pak. Izin perkenalkan saya Ketut Ngentek Pak. Saya hanya bertanya Pak. Kita sebagai ahli nih Pak. Sudah profesional nih Pak ketika kita di persidangan. Nah ternyata kasus tersebut kalah Pak. Nah terdakwa tersebut menyerang ahlinya Pak. Kira-kira selama Bapak bekerja selama 20 tahun, pernah nggak Pak ahli itu sampai dipenjarakan Pak? Nah ada nggak perlindungan buat ahlinya gitu loh Pak?
supaya kita sebagai ahli itu pede loh Pak, bahwa kita datang ke sana ada perlindungan dan sesang itu. Nah, pertanyaan saya seperti itu Pak. Mohon dijawab apakah kita itu sebagai ahli itu ketika kalah itu ada tuntutan, wah ini nggak benar ngitungnya. Kita dituntut gitu. Ada nggak Pak sampai ahli itu dipenjarakan gara-gara seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Izin. Luar biasa ini Pak pertanyaannya nih Pak. Langsung saya tanggapi ya. Iya, Iya. silakan, Pak. Terima kasih, Bli. Jadi intinya begini, selama saya jadi jaksa, nggak ada ahli saya yang dipidanakan, nggak ada Pak, nggak ada. Tadi di depan kan sudah saya jelaskan Pak ya, keterangan ahli itu di KUHP diatur ya Pak ya. Sebenarnya keterangan ahli itu seorang ahli nggak bisa Pak. Dia menyampaikan di depan persidangan, walaupun kasusnya itu kalah Pak. Katakan kalah ini kan, Beli ini maksudnya kalah apa ini? Kalah tingkat PN apa kalah yang sudah sampai upaya hukum tingkat tinggi kalah gitu kan. Nah, kalau di tingkat PM kita ada punya upaya hukum kan gitu Pak. Ya katakanlah sampai di upaya hukum tingkat tinggi tapi kalah gitu. Terus sehingga seolah-olah hasilnya perhitungan ahli ini gak bener semua gitu. Kalau perlu dituduh malsu semua gitu. Ya nggak begitu Pak. Jadi keterangan ahli itu dilindungi oleh undang-undang. Keterangan ahli, seorang ahli menyampaikan hasil sesuai keilmuannya itu, keahlian khususnya itu dilindungi oleh peraturan perundang-undang. Kan begitu ya Pak ya. Nah, terus caranya mendapatkan laporan hasil pekerjaan jenengan itu juga dilakukan secara ilmiah dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ahli nanti terus dilaporkan dari pihak mau pengacaranya, mau tersangkanya, mau terdakwa, happy aja Pak. Happy aja karena kita dilindungi oleh undang-undang gitu. Ya. Jadi hal-hal itu biasa Pak, biasa. Ya salah satunya biar nanti kalau Pak Jasa ini punya kasus, terus beli ahlinya kemarin, diteror begitu kan nggak mau lagi. Nah kayak gitu. Jadi harus pede, mentalnya kuat gitu Pak. Dan hasil kerjaan jenengan itu betul-betul kredibel Pak, gitu. Akuntabel gitu. Gitu loh Pak. Dan jenengan kerja juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan gitu. Ya Pak ya? Iya, itu kan kalau ada hal-hal gitu ya justru penyidiknya atau siapa yang lapor itu harus diperiksa duluan Pak. Iya. Itu ya Pak ya, Beli ya. Iya. Luar biasa semangatnya Blingan Pak. Mungkin tambahan ya, ada pertanyaan lagi yang offline, beri kesempatan. Ada pertanyaan? Siapa ini Pak Yanu? Wah ini orang investigasi nih Pak. Pertanyaannya mungkin lebih berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ingin kalian pertanyakan, tadi Bapak Kepala Perwakilan sudah menyampaikan bahwa auditor BPKP itu banyak tergantung juga dari keahlian disiplin ilmu yang lain. Contohnya dari ahli teknik lah, atau konstruksi atau kapal gitu ya. Nah, apabila terjadi di persidangan Pak, bahwa ternyata ahli yang lain itu, contohnya ahli kapal atau ahli konstruksi itu mencabut keterangannya di BAP. Sementara kita menyandarkan hitungan itu dari ahli yang lain itu. Nah, seperti ini gimana kira solusinya dan bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat? Terima kasih Pak. Iya. Pak siapa nih? Oh ya Pak, ya saya Pak Yanu Pak. Pak Yanu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Yanu. Jadi memang betul ketika di BPKP itu kan apa yang dari temuan ahli yang lain gitu. Contohnya tadi yang kapal gitu, katakan begitu. Terus dengan menghitung secara regulasi yang dilanggar jelas, tambahan bisa menghitung secara ekonomi sehingga ketemu nilai kerugian. Tapi ternyata ini Pak,
Saksi yang lain tiba-tiba gitu, tiba-tiba di persidangan atau di tengah jalan gitu, nggak menghadiri sidang gitu, gitu, nggak menghadiri sidang atau sidang tapi dia nyabut keterangannya. Nah, kita ini kerja kan semua pakai aturan, Pak. Pertama kita KUHP, ya Pak ya. Ada kitab hukum acara pidana ketika memproses suatu perkara pidana. Nah, ahli ketika kita periksa, ya Pak ya, sebelum atau sesudah, sebelum kan, itu harus disumpah, Pak. Saksi, ahli itu harus disumpah. Kan kita sumpah. Bahkan Pak, sekarang karena modernnya digital Pak, jenengan nanti kalau jadi saksi ahli di tempat kami Pak, di video Pak. Nah, di video. Saksi yang lain juga begitu. Kalau dia sampai nyabut BAP di persidangan, dari sudut pandang jaksa, oh no problem Pak. No problem. Karena apa? Karena selain kita punya bukti video, kan nyabut itu nggak sembarang cabut Pak. Harus ada alasan yang kuat. Dia alasannya apa? Contohnya, wah saya ditekan penyidik, putar videonya. Apa waktu itu waktu meriksa dipukulin atau bagaimana? Kan itu Pak. Kalau itu tidak ada apa-apa, tiba-tiba nyabut berkas BAP, kan nggak masuk logika. Dan hakim pun yakin Pak, ini pasti ada sesuatu ini yang nggak beres sama ahli yang nyabut BAP. Gitu. Tapi secara formal, secara yuridis kita kuat Pak. Dia mau nyabut 1000 kali atas keterangannya sendiri. Kita punya bukti rekaman, video segala dan sumpah. Ya Pak ya, tetap dia ngotot, ya silahkan. Silahkan aja. Kita bacakan Pak BAP-nya. Itu. Kita supaya meyakinkan hakim gitu. Bahwa kita kerja ini kerja yang menurut SOP aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu Pak ya, jawaban saya. Makasih Pak. Ada tanggapan? Puas ya Pak? Puas, alhamdulillah. Puas, kami lemas Pak. Oke, saya sebetulnya ingin ya melanjutkan lagi nih pertanyaan, tapi apa daya ya waktunya hanya sampai segini aja, sampai jam 12. Nah, mulai itu apalagi. Tapi Pak, mumpung belum ditutup. Kan kita kan deket ya Pak ya. Kalau ada apa-apa ada untuk konsultasi di ruang sana kantor kita ada kok Pak. Begitu juga dari ahli yang lain bisa Pak. Bisa kita diskusi apalagi kalau perlu pakai grup ya Pak. Ya grup kan bisa. Diskusi itu sepanjang detik, sepanjang jam, hari gitu Pak. Jadi ilmu harus selalu bertambah. Ya. Kalau ilmu itu wajib bertambah Pak. Kalau yang lain enggak. Gitu. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Karman. Saya tutup ya sesi tanya jawabnya. Ini langsung ke sesi tambahan ya. Door prize. Ini untuk online saja ya Pak ya. Ini hadiahnya ya. Yang offline sudah dapat cemilan lah ya. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Nanti sistemnya cepet-cepetan ya. Yang jawab cepat dan benar melalui kolom chat ya. Kolom chat Zoom. Nggak perlu raise hand. Nah, nanti yang dapat hadiah ya. Oke. Pertanyaan pertama. Didengarkan baik-baik Bapak Ibu yang hadir secara Zoom. Pertanyaan pertama. Ulang tahun keberapa Aninda Citya tahun ini? Untuk pertanyaan pertama. Harus dijawab dua-duanya ya. Ini pertanyaan terakhir. Tanggal berapa ultah Korps Kejaksaan? Tanggal ya. Tanggal berapa ultah Korps Kejaksaan? Oke. Ada 2 pertanyaan. Silakan dijawab dalam satu chat ya. Biar gampang memantaunya. Ya, oke. Kita lihat dulu. Mana yang lebih cepat yang jawab dua-duanya ya. Yang jawab satu-satu. Mohon maaf saya anulir ya. Nah, ini
Nah, jadi jawabannya tahun ke-1 dan 2 September ya. Ini kalau saya lihat, wah, ada juara nih Pak yang peringkat pertama nih Pak, yang pertama kali jawab nih. Bentar, saya cek lagi ke atasnya. Karena deras banget Pak ini chatnya. Jadi hadiahnya, mohon maaf ya, cuma dua pemenang ya. Ini deras banget chatnya. Lihat lagi memastikan nih. Kalau yang saya pantau di sini ada dari Inspektorat Mamuju ya, tapi nggak ada namanya nih. Jawabnya 1 dan 2 September. Ini Mas, bisa di operator ya, bisa dibantu ya. Inspektorat Mamuju ya. Ini. Terus yang kedua, ini ada Pak Agus Susanto. Nah, Pak Agus Susanto ya, berarti pemenangnya udah ditentukan ya. Ini nggak ada instansinya nih Pak, Agus Susanto. Kemungkinan orang Jawa sih Pak. Pak Agus Susanto dan Inspektorat Mamuju ya. Nanti mungkin proses pemberian hadiahnya akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh panitia ya. Oke, sekian dulu ya Bapak Ibu untuk acara hari ini. Terima kasih banyak Pak, Bapak Sukarman Sumarinton dan Bapak Apriansah sudah berkenan sharing ilmunya. Luar biasa tadi, sangat antusiasnya sangat tinggi, tapi ya waktu Pak ya. Jadi terbatas saja sharingnya pada acara Aninda Citya BPKP Sulbar kali ini. Demikian acara hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta baik yang online maupun offline. Mohon maaf apabila ada kesalahan khususnya saya pribadi atau kekurangan yang terjadi dalam acara ini. Sampai bertemu di acara Aninda Citya BPKP Sulbar selanjutnya. Saya kembalikan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Faisal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cenderamata. Kami mengundang dengan hormat Bapak Zulherisal. Dan pemberian cenderamata akan diberikan kepada para naracita. Silahkan untuk mengambil tempat. Yang pertama diberikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Dan juga selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Bapak Sukarman Sumarinton, kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata kepada naracitya Bapak Apriansah dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat kembali Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk berfoto bersama dengan para naracitya kita. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selesai sudah acara Aninda Citya kita pada siang hari ini.
Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Akhir kata saya Dekananda selaku host mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh ya. Itu kan cuma 9.000 meter. Coba Febri, 200 yang itu udah bisa diganggu maksudnya dia dengan 20 kali berapa itu. Itu datang sini baru dapat nomor itu cari itu dulu. Itu kan berarti ada kewajiban-kewajiban itu yang beban yang ini. Tapi juga ini udah masuk Pak. Udah masuk Pak. Kita jalani mencari kebenaran tak henti-henti, bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami yang indah setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa